Halo, gimana suaranya? Udah jelas? Oke, terima kasih. Kita mulai aja ya. Boleh jam 10. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya, kembali lagi dengan kami di podcast RSUD Dr. Haji Kumpulan Panik Kota Tebing Tinggi. Ya, pada pagi hari ini kita mengambil tema gagal jantung bersama narasumber kita Dr. Ahmad Hidayat, spesialis jantung. Selamat pagi dokter. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan bagi para penonton setia yang ingin bertanya bisa melalui kolom komentar atau juga bisa melalui line telepon di 0853 6175 3649. Ya, perlu kami informasikan sedikit bahwa RSUD Dr. Haji Kumpulan Panik Kota Tebing Tinggi mempunyai pelayanan baru, yaitu poliklinik psikologi. Ya, ini baru salah satunya di Kota Tebing Tinggi. Ya, pelayanannya di jam 8 sampai jam 2 setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Selain itu juga rumah sakit Dr. Haji Kumpulan Panik juga memiliki pelayanan ambulan seperti ya rehabilitasi medik, radiologi dengan alat-alat canggih seperti CT scan, mamografi, dan lain-lain. Juga punya pelayanan ambulan seperti hemodialisa juga. Ya, baik dokter. Ya. Sekali lagi bagi para penonton yang ingin bergabung silakan beri pertanyaannya melalui kolom komentar ya, atau di line telepon di 0853 6175 3649. Ya. Baik dokter, kita langsung aja berbincang-bincang. Pagi ini kita mengambil tema yaitu gagal jantung. Karena minggu-minggu kemarin kita juga kita singgung tentang gagal jantung dokter ya. Boleh nggak sedikit dijelaskan dokter bagaimana sih kondisi gagal jantung itu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara definisi gagal jantung itu ya adalah kegagalan jantung dalam menumpahkan darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Jadi mungkin seperti yang pernah saya singgung beberapa minggu lalu ya, itu lebih memahaminya mungkin saya berikan gambaran mana jantung kita itu ada di sisi kiri, ada 4 ruangan, 2 di kanan dan 2 di kiri. Ya, jantungnya satu, bukan berarti di kiri kanan, tapi ada di 2 sisi kiri, sisi kanan. Itu kalau SMP, SMA itu pernah ya, jantung dari darah dari jantung kanan akan masuk ke paru, nanti dari paru itu akan mengalami pertukaran yang tadinya rendah oksigen menjadi oksigen, lalu dari paru-paru dia akan masuk ke jantung kiri. Nah, dari jantung kiri ini dia akan dipompakan ke seluruh tubuh. Nah, kegagalan jantung ini sebenarnya banyak. Simpelnya satu bisa karena kegagalan pompa jantung, terutama yang jantung kiri untuk memompakan darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, atau adanya kegagalan darah masuk dari satu ruang ke ruang lainnya, itu terutama di jantung kiri. Itu gambaran mudahnya. Kalau pembagian ini banyak sekali ya sebenarnya. Itu kalau secara gampang ada namanya sistolik dan diastolik ya. Lalu kalau di jantung itu kan dia ada otot jantung, lalu antara satu ruang ke ruang lainnya itu dipisahkan oleh ada katup, kalau kita bahasa gampangnya ada pintunya. Nah, kalau pintu ini terganggu, apakah dia gagal membuka sempurna, artinya menyempit, atau gagal menutup sempurna, artinya katupnya longgar, itu juga bisa bikin gagal jantung. Lalu yang paling sering tadi kegagalan pompa itu biasanya karena pelemahan otot jantung di jantung kiri. Itu biasanya karena penyakit jantung koroner yang tidak diobati atau
adanya kelainan jantung misalnya karena alkohol atau narkoba dan lain sebagainya, atau juga karena penebalan otot jantung sehingga darah dari satu ruang, yaitu dalam kita dulu mungkin belajar SMP atau SMA yang namanya serambi. Dari serambi kiri darah itu sering masuk ke bilik kiri. Itu biasanya pada pasien dengan penebalan otot jantung, biasanya karena darah tinggi lama yang tidak tertangani. Itu contohnya. Nah, kalau gambarannya itu bisa keluhannya biasanya ya pasiennya mudah lelah. Awalnya mungkin dengan aktivitas berat ya, dari terasa mudah capek, lama-lama tapi kamu capek ya? Memang capek. Tapi kalau tidak tertangani, akhirnya dengan aktivitas sedang, dia mudah lelah. Lama-lama dengan aktivitas ringan saja seperti berjalan kamar mandi itu udah besar. Dan pada akhirnya kalau tidak juga ditangani ya, bahkan istirahat saja dia sesak. Kalau yang sering berkeringatan? Kalau sering berkeringatan itu belum tentu ya. Orang sering di alam gimana di alam? Oh ini ada gangguan jantung. Ya mungkin ya. Itu belum tentu belum dari buku-buku tidak ada yang bahwa yang berkeringat itu sakit jantung. Tapi biasanya pasien-pasien yang sesak atau nyeri dada hebat pasti dia berkeringat seperti itu. Jadi belum tentu sakit orang yang memang keringat itu sakit jantung. Nah, mungkin saya nambahin sedikit lagi yang keluhan tadi sesak, lalu kalaupun dia tidur terlentang itu sulit karena cairannya itu menumpuk di paru-paru, akhirnya dia itu harus dengan 2-3 bantal misalnya. Lalu yang bisa kita lihat itu adalah dari fisiknya, mulai dari atas dari kepala itu dari kalian itu pembuluh darah di leher, di pena itu dekatannya kencang. Bisa juga kita lihat perutnya yang membesar. Lalu yang sering kita lihat itu adalah kakinya yang bengkak, kedua kakinya, ya, persisnya sampai ke punggung kaki itu membengkak. Jadi kalau gagal jantung itu belum tentu meninggal ya dokter ya? Ya belum tentu. Jadi sakit jantung itu kan dia dinamis sifatnya. Jadi kita mencegah supaya dia ibaratnya kalau aliran sungai kita cegah jangan sampai dia sudah di muara. Kita cegah. Jadi saya singgung tadi kan saya bilang ada yang keluhan ringan, sedang, berat baru muncul dengan aktivitas ringan muncul sesak itu ada kelas-kelasnya. Jadi yang paling berat itu yang jantung kelas 4 itu berdasarkan aktivitasnya yang dengan aktivitas tanpa aktivitas saja sudah sesak. Sesak itu yang perlu dirawat. Biar cairannya dikeringkan. Nah, kita harapannya adalah supaya pasien yang tadi awalnya misalnya dia fungsionalnya ke kelas 4 yang berat, kita harapkan dengan pemberian obat-obatan itu pasien menjadi kelas 1 atau 2. Jadi dengan pasien bisa hidup mandiri dengan aktivitas sehari-hari, dia bisa mandiri, misalnya bisa pergi kamar mandi, bisa pergi berjalan ke masjid tanpa bantuan orang lain seperti itu. Ya, mungkin kalau dia serangan jantung sama gagal jantung itu berbeda nggak dokter? Ya, itu memang dua hal yang berbeda. Memang seperti yang saya semua waktu itu ya, gagal jantung itu adalah mengarah dari semua penyakit jantung. Yang paling sering itu adalah satu karena penyakit jantung koroner, kedua karena darah tinggi. Nah, penyakit jantung koroner inilah yang sering menyebabkan serangan jantung. Serangan jantung itu cuma gejalanya dokter serangan jantung. Serangan jantung ini yang pertama kita curigai serangan jantung pertama ada faktor risiko. Apakah langsung ini tiba-tiba berhenti langsung jantung? Bisa saja. Jadi keluhannya pasti nyeri dada. Paling sering itu nyeri dada nyeri dada, tapi yang harus dibedakan dengan penyakit lain. Kalau sekarang jantung itu nyeri dadanya ada pemicu, misalnya aktivitas berat, atau misalnya mencangkul atau angkat beban, atau bisa disitu karena stres emosional. Tapi juga harus lihat kita semakin sulit dari suatu serangan jantung. Kita lihat keluhan nyerinya itu khas seperti beban yang sangat berat. Misalnya, saya rasanya kok kayak diinjak gajah, apalagi diinjak gajah gitu ya. Dan juga adanya faktor risiko, misalnya dia seorang perokok misalnya.
Lalu mungkin pasiennya bergemukan, ada sakit gula, misalnya darah tinggi atau gaya hidup yang tidak sehat, darah olahraga atau ada faktor turunan, yang kita curigai yaitu serangan jantung. Gitu. Itu dia dokter ya. Ya, sebentar ya dokter. Kita tunggu dulu pertanyaan dari teman-teman sekalian. Ya, bagi teman-teman yang ingin bertanya silakan ya di kolom komentar atau di line telepon 0853 6175 3649 ya. Akan dijawab langsung sama dokternya. Ya. Dan jangan lupa juga untuk mengunjungi rumah sakit umum Dr. Cipta Kota Tebing Tinggi. Ada juga pelayanan baru kita itu poliklinik psikologi yang salah satunya ada di Kota Tebing Tinggi. Baik dokter, ini ada pertanyaan dari akun Facebook Karimullah Saragi. Tanya dok, apakah penyebab utama gagal jantung terhadap anak sejak lahir? Kedua, jika sudah pasang pen pada jantung, apakah perlu dilakukan pergantian pen? Ya, itu dokter. Ya, terima kasih. Pada anak baru lahir itu ada namanya penyakit jantung bawaan. Jadi penyakit jantung bawaan itu biasanya terjadi karena adanya kegagalan penutupan, misalnya setiap jantung yang harusnya tertutup saat lahir, begitu lahir tertutup atau ada penutupan spontan, dia gagal menutup. Nah itu kalau tergantung ukurannya, kalau ukurannya besar, itu yang akan nanti apabila sudah terdeteksi secara dini, itu yang bisa menyebabkan kegagalan jantung, ini menjadi bengkak dan lain sebagainya. Biasanya keluhannya ada dua ya, ada yang dia biru, langsung biru sejak lahir, ada yang tidak biru, jadi tergantung arahnya dari mana aliran itu kebocorannya itu. Nah, biasanya keluhannya adalah misalnya kalau dengan aktivitas mudah tergelap, si anak dia akan dalam posisi jongkok untuk menghilangkan sesaknya, atau tuh kalau sesak menjadi biru di kukunya, di bibirnya. Lalu kalau dibandingkan dengan teman seusianya, dia biasanya tumbuh kembangnya lebih lambat, lebih kecil dan sering infeksi saluran nafas bagian atas seperti batuk itu berulang. Lalu yang tadi masalah pen, kalau setahu saya pen itu mungkin hubungannya dengan ini kali, operasi apa ya, operasi misalnya patah kaki, setahu saya stent mungkin maksudnya kali ya. Ya mungkin Stent jantung ya. stent Itu atau kalau bahasa orang awalnya sering bilang ring. Ya. Jadi kalau cincin atau ring atau stent yang sudah terpasang di jantung, dia akan menyatu dengan pembuluh darah jantung, dia akan menyatu. Jadi tidak perlu diganti, tidak perlu diganti, cuma dijaga supaya ringnya itu tidak tersumbat. Jadi jangan khawatir dia lepas atau berkarat gitu. Cuma yang kita khawatirkan adalah yang awalnya tadi sumbatannya hilang karena misalnya kita tidak rutin makan obat, atau pola hidupnya tidak dijaga, misalnya masih merokok, makanannya masih tinggi lemak dan lain sebagainya, atau misalnya dia punya sakit gula yang tak terkontrol, jadi risiko ringnya itu atau stent mungkin ya, stentnya itu tersumbat lagi. Kita ketahui itu, kita curigai apabila misalnya yang keluhan awalnya nyeri dada, setelah dipasang stent nyerinya berkurang, hilang, tapi muncul lagi nyerinya. Nah, setelah kita anamnesis ternyata ada obatnya yang tidak satu dan lain sebagainya, kita curiga itu bisa tersumbat lagi seperti itu. Seperti itu ya. Ya, mudah-mudahan jawabannya bisa terjawab ya, Bang Karimullah. Nah ini dok, ada pertanyaan lagi dari akun Facebook Halo Aziz. Apakah mendengarkan suara petir atau suara yang kuat selalu terkejut bisa mengakibatkan sakit serangan jantung? Mungkin tak terkejut ya gitu dokter, terus tiba-tiba ini jantung ini mana dokter? Ya, memang ada beberapa hal seperti yang paling sering itu orang-orang yang misalnya ada riwayat sakit jantung, orangnya udah ada sumbatan, lalu misalnya mendengar berita buruk gitu ya, atau misalnya habis medan terus ada kejadian habis medan itu membuat jantung tiba-tiba kencang ya. Nah, hal seperti ini saya rasa bisa kita hindari atau bisa kita kurangi kejadiannya. Salah satunya adalah dengan rutin berolahraga.
Jadi orang-orang yang rutin berolahraga itu pembuluh darahnya menjadi lebih besar, dia akan terbentuk jalan-jalan kecil, pembuluh darah kecil yang halus-halus. Jadi nanti dia akan seperti jalan bypass, jadi yang ada depan sumbatan dia akan menghadap ke tempat lain. Nah, salah satunya itu adalah dengan rajin berolahraga. Jadi orang-orang yang rajin berolahraga itu pembuluh darah aliran darahnya lebih lancar. Nah, kondisi seperti petir atau gunung tabur itu kan bisa membuat tiba-tiba jantung bekerja keras. Nah, kalau orang yang rajin olahraga alirannya lebih lancar, insya Allah itu risiko untuk mengalami serangan jantung lebih kecil. Jadi tetap dengan pola hidup itu mengurangi risiko kejadian serangan jantung karena misalnya buka buruk, karena medam, suara yang terlalu kuat, ya itu. Tapi kalau berarti ada ciri-ciri untuk ini ya, penyakit gagal jantung atau serangan jantung seperti itu misalnya mendengar itu ada nggak kesan pun kuat lah gitu kan, terasa kita sini dan kita itu makin kencang gitu. Ya, yang pasti tadi dari riwayat kita curigai ada dia punya penyakit jantung seperti itu tadi dengan faktor risikonya, gaya hidup, merokok dan sebagainya. Lalu juga ada pemicunya. Jadi kalau orang misalnya sakit mah yang kronis itu juga kadang jadi punya sakit jantung, nyerinya di ulu hati sampai terasa panas ke dada sampai ke tenggorokan. Nah, kalau orang sakit jantung biasanya tanpa aktivitas pun bisa nyeri, atau misalnya peradangan di selaput parunya dengan tarik nafas atau bernafas kondisinya berbeda. Nah, sakit jantung tidak dipengaruhi oleh hal seperti itu. Kalau untuk serangan jantung jadi dada itu harus ada pemicu aktivitas ataupun adanya stres. Nah, memang paling sering itu saya kaitkan dengan gagal jantungnya adalah orang-orang yang mengalami serangan jantung, terutama yang terkena itu adalah pembuluh darah yang bekerja pada jantung kiri. Apabila tidak segera ditangani, itu kan otot jantung itu kan harus dapat makanan juga ya. Tapi karena pembuluh darahnya tersumbat, akhirnya asupan makanan ke otot jantung itu berkurang. Pada akhirnya jantungnya akan menjadi kemungkinannya dua, dia akan ada kalau bahasa Arab sedang tertidur atau mati. Nah, kondisi tertidur ini dia akan menjadi ototnya menjadi melemah, akhirnya jantungnya menjadi membesar karena tidak diobati. Itulah kemampuan pompa jantungnya jadi lemah, akhirnya dengan aktivitas ringan saja sesat, itu yang terjadi gagal jantung. Oke, ya itu tadi jawaban dari dokter. Semoga bisa memuaskan ya Bang Ajis ini. Ya berikutnya itu ada juga pertanyaan dari Mafalinda Sihalungun. Izin dokter bertanya, apa tanda khas adanya penyumbatan pembuluh darah jantung? Ya, bisa sampaikan tadi itu adalah adanya nyerinya itu di bagian mana? Nyerinya itu di dada. Di dada ya. Dada kiri bisa juga di kanan. Nyerinya itu bukan seperti dicucu atau nyerinya itu seperti tertimpa beban, seperti diperas, bisa menjalar ke tangan, bisa menjalar ke dagu, bisa disertai dengan keringat dingin. Biasanya kalau masih ringan dengan istirahat dia akan hilang atau dengan pemberian obat, ada yang namanya obat nitrat itu dia akan hilang nyerinya. Nah, itu yang khas. Tapi ada orang-orang tertentu yang gejala tidak khas ini sering miss atau tidak ketahuan. Misalnya orang-orang dengan sakit gula, perempuan usia tua atau ada gangguan ginjal, mungkin keluhannya nggak nyeri, sesak napas atau dalamnya seperti leher tercekik, atau yang sering itu kadang kalau masyarakat awam mungkin saya bilang, ibu anu kemarin juga UGD meninggal di UGD, saya apa sakit lambung, jadi nggak ada sakit mah meninggal mendadak. Iya. Ya, kan? Ya, duduk ada meninggal, enggak serangan jantung. Pasti ada komisi yang lain ya dokter. Iya. Ya itu tadi jawaban dari dokter. Semoga bisa memuaskan validasi halu. Ya baik, buat teman-teman yang lain yang mau bertanya silakan. Kita durasi hanya 1 jam. Ya, yang mau bertanya silakan melalui kolom komentar atau di line telepon juga boleh. Kita
menyediakan telepon di 0853 6175 3649. Jangan lewatkan kesempatan ini ya. Baik dokter, apakah gagal jantung bisa sembuh total? Ya, ada memang kan mungkin masyarakat sebagian sudah tahu bahwa pengobatan jantung itu adalah seumur hidup. Ada sekarang teori terbaru bahwa gagal jantung itu bisa reverse, artinya bisa sembuh total. Dan memang ada kasus-kasus tertentu yang saya sendiri sudah mengalaminya, beberapa pasien yang awalnya jantungnya yang dari awalnya lemah membesar, setelah kita obati itu dengan catatan bahwa memang otot jantungnya itu belum mati. Artinya yang saya bilang tadi tertidur. Kita optimalkan obat-obatannya, ternyata jantungnya kembali normal, ukurannya menjadi normal, sesaknya keluhannya berkurang atau hilang, tapi dengan catatan obatnya tidak boleh putus. Karena diputus obatnya balik lagi. Nah, tapi ada juga yang memang ini emang unik ya, ada namanya penyakit jantung di sekitar kehamilan. Itu biasanya kejadiannya di trimester akhir, terutama di bulan terakhir kehamilan, bisa berlangsung hingga usia 6 bulan pasca kelahiran, atau bisa menesak seumur hidup. Jadi dia kalau dalam 6 bulan itu sembuh, bisa kembali normal jantungnya dari awal yang besar menjadi normal, insya Allah dia sembuh total gitu, seperti itu. Ada tertentu yang memang dia sembuh total. Oh, berarti harus memang betul-betul dijaga ya dokter ya Pak? Iya. Ya, berikutnya dokter, kalau apakah faktor genetika bisa menurunkan penyakit jantung? Iya, memang salah satu faktor risiko adalah faktor keturunan. Genetik ini kuat sekali ya. Banyak orang-orang yang dietnya bagus, tidak merokok, kolesterolnya bagus, tapi ternyata ada faktor keturunan. Karena jantung di keluarganya ini ya kena juga ya. Genetik sangat kuat. Tidak berarti ada juga dokter bisa kuat sekali. Iya, pada umumnya yang pasien-pasien yang saya temui itu mayoritas ini faktor keturunan. Mayoritas faktor keturunan. Iya. Kalau ini tadi kan dokter bilang tadi menyembuhkan, ada yang menyembuhkan apa yang dari gagal jantung itu bisa sembuh total. Apakah itu memang ada pakai terapi juga dokter? Iya, dengan obat-obatan. Selain obat-obatan dokter, terapi ini olahraga memang kalau olahraga dia hanya memperbaiki sirkulasi, tapi tidak akan misalnya jantungnya jadi besar, jadi kecil olahraga enggak. Jadi tidak harus obat. Jadi obat-obat itu ada yang memiliki efek anti remodeling, artinya dia mencegah jantung itu berubah menjadi makin besar, makin lemah. Itu obat jantungnya minum terus. Berarti memang ini ya dokter ya, obatnya memang. Iya. Jadi kalau setelah sembuh total, apa kita nggak minum obat lagi dokter? Pada pasien-pasien dengan penyakit jantung, selain karena jantung karena kehamilan ya, penyakit jantung karena kehamilan bisa kita stop obatnya, kita observasi kalau memang obat tidak jantungnya tidak mengalami perburukan ya kita stop. Tapi kalau untuk kasus lain, selain karena masalah kehamilan tadi, itu obatnya seumur hidup. Karena kalau nanti kita stop, itu risiko jantungnya balik lagi ke kondisi awal, lemah lagi ya. Jadi obatnya jadi obat-obat ini sudah diteliti skala besar ribuan orang, dan kita berkiblat ke Eropa dan Amerika karena mereka yang sudah teliti ini. Dan obat-obat ini yang digunakan ini terutama pada pasien dengan kelemahan kontrol jantung itu memang meningkatkan harapan hidup, meningkatkan kualitas hidup, mencegah daripada kesehatan, dengan syarat contohnya diminum sepanjang umur, sepanjang hayat. Jadi dok, misalnya
bisa nggak kita lihat ciri-ciri punya penyakit jantung? Misalnya saya, bisa nggak dokter lihat saya punya penyakit jantung nggak? Ya. Dari fisiknya, Ya. dari mana? Yang kita fokuskan ke dada jantungnya ya, Ya. yang seperti tadi ada faktor risiko, yang tadi saya bilang tadi ada keluhan, mudah lelah. Lalu kita lihat dari pemeriksaan fisik. Ya, misal tadi pembuluhan di venanya sangat kencang kontraksinya, lalu bisa kita lihat dari keluhannya. Tapi ini tidak harus selalu ada semuanya ya. Lalu dari pemeriksaan dari suara jantung ada suara-suara yang tidak normal, ada suara-suara tambahan namanya. Lalu dari pemeriksaan di perut bisa kita lihat ternyata misalnya livernya bergeser ke bawah karena ada penekanan di pembuluh darahnya yang melebar. Bisa juga dari perutnya ternyata cairannya bertambah, berat badan bertambah dari 5 kilo dalam beberapa minggu. Lalu misalnya dari kakinya bengkak-bengkak. Lalu setelah itu kita lanjutkan pemeriksaan dari rekam jantung. Dari rekam jantung bisa normal, bisa ada gambaran kelainan irama atau misalnya pembesaran jantung. Nah, lalu selanjutnya kita foto dada. Dari foto dada ini bisa kita lihat kita curiga dari pemeriksaan tadi kan dengan stetoskop ini ada kelainan suara jantung, ini juga ada kebocoran atau ini mungkin misalnya ada penyumbatan. Dari rekaman jantung bisa normal, bisa juga ada kelainan. Lalu kita foto. Nah, foto ternyata fotonya bengkak misalnya. Bisa juga normal. Yang terakhir adalah kita lakukan pemeriksaan ekokardiografi atau USG jantung. Nanti bisa kelihatan ruang jantungnya misalnya menebal atau ruang jantungnya melebar. Lalu kita lihat juga apakah katup atau pintunya tadi longgar atau malah menyempit. Dari pompanya ternyata ada gangguan juga. Nah, jadi kita lihat ini jenis gagal jantung yang karena ini. Karena ini memang dari terakhir dari USG jantung juga. Harus dicek dulu dokter tadi. Iya. Bisa ya. Tapi semuanya tadi kita arahkan ke sana apabila dari riwayatnya, dari keluhannya, dari perasaan badan, dari misalnya lanjutan tadi ke kardiografi. Ya, baik teman-teman sekalian yang ingin bertanya, dipersilakan untuk bertanya melalui kolom komentar atau di line telepon di 0853 3649. Ya, informasi sejenak bahwa Rumah Sakit Dr. Haji Kemuliaan Kota Tebing Tinggi juga baru memiliki, baru setahun ini memiliki pelayanan baru, yaitu poliklinik psikologis. Ya, poli ini baru tersedia di Kota Tebing Tinggi dengan psikolog kita itu Halimah Sa'diyah. Juga ada beberapa pelayanan unggulan seperti rehabilitasi medik dengan alat terapi yang canggih, juga radiologi. Saat ini kita punya CT scan, mamografi dan lain-lain yang alatnya super canggih, juga hemodialisa. Jangan lupa kita tetap masih menerima pertanyaan di kolom komentar ya. Jadi dok, tips agar jantung kita berfungsi maksimal itu gimana dok? Ya, yang pertama adalah pasti gaya hidup ya. Gaya hidup paling sering kan memang kejadian penyakit jantung di Indonesia itu dan juga di dunia adalah penyakit jantung koroner, yaitu karena penyumbatan jantung tadi. Yang kedua adalah darah tinggi. Darah tinggi ini bisa memicu juga penyakit jantung koroner, bisa juga memicu stroke dan lain sebagainya. Nah, pasti gaya hidup pertama aktivitas fisik. Ini sekarang lagi ngetren gitu ya, 10.000 langkah per hari. Iya, jalan kaki. Ya, intinya usahakanlah olahraga minimal 3 kali dan 4 kali seminggu dengan intensitas sekitar 30 menit. Kalau yang bisa contohnya awalnya jalan cepat ya jalan cepat, lalu nanti kalau bisa pelan-pelan dengan lari atau jogging atau sepeda terserah. Nah, jadi harus dibedakan ini dengan olahraga dengan sepeda rumah. Rumah pasti ada olahraga. Bedanya adalah kalau olahraga itu ada waktu yang senggang, memang tidak ada tekanan. Kalau kerja kan tidak ada tekanan gitu ya. Yang kedua dari makanannya ya tidak tahu ya yang tinggi serat, rendah lemak, atau biasa orang bilang itu diet Mediterania. Diet Mediterania itu ya
negara-negara di sepanjang laut Mediterania seperti Itali, Prancis dan lain sebagainya. Jadi yang mereka itu lebih banyak konsumsi ikan, daging merah itu dikurangi, makan sayur-sayuran hijau, gandum ataupun kacang. Lalu yang berikutnya adalah rutin, apalagi kalau udah usia 30-an ya, cek berkala, cek kesehatan berkala, kurangi stres, dan juga tadi untuk makanan tadi ya sebisa mungkin ya makanan-makanan yang banyak pengawetnya itu dikurangi juga. Lalu juga rutin memisahkan tekanan darah, karena paling sering saya temui ya di poliklinik itu pasien-pasien datang sudah pasien darah tinggi datang sudah jatuh ke kondisi gagal jantung, sudah keluhan sesak, sudah dari kita kardiografi jantung sudah menyebar dan terlambat memang. Tidak ada ya. Jadi dok, kalau perokok, apakah perokok itu faktor terbesar dalam ini seseorang menderita penyakit jantung? Ya, jadi faktor risiko itu ada yang bisa diubah dan tidak bisa diubah. Yang selama ini pernah dokter tangani? Pada umumnya lagi ya, itu ada perokok. Itu karena rokok itu kan dia akan menyebabkan plak-plak di pembuluh darah. Ya, meninggalkan plaknya. Iya. Rokok nggak hanya ke jantung ya, ke paru, kanker, paling-paling banyak yang rokok akan menyebabkan. Ya. Nah, itu beberapa penyakit. Iya. Dan itu memang sudah fix ya mas. Iya ya. Yang nggak merokok aja bisa kena ya dok ya. Iya. Yang merokok. Gitu. Yang dia katanya sih saya dengar ya saya dengar itu. Dan memang dari beberapa orang juga katakan bahwa rokok pasif itu lebih berbahaya. Nah itu. Daripada rokok aktif. Karena asapnya gitu udah Iya. ini ya. Kalau yang aktif kan dihirup, sebagian dikeluarkan ya. Yang pasif ya dihirup semuanya. Oke, baik dokter, ini ada pertanyaan lagi dari akun Facebook Bentis. Nah ini dok, kalau tidur miring ke kiri terkadang ada rasa sesak. Apa itu? Ada hubungannya dengan gangguan jantung? Makasih dok. Bisa jadi, tapi belum pasti juga ya. Memang kalau organ jantung kita kan di kiri, begitu di kiri posisinya kan berarti beban itu menjadi lebih besar di jantung, karena akan mengalir ke darah itu lebih banyak masuk ke jantung. Makanya seperti saya bilang tadi dia tidak bisa tegak. Jadi gagal jantung itu dia kumpulan gejala, bukan hanya satu gejala, kumpulan gejala. Tapi tidak harus hadir semuanya. Tapi bukan berarti hanya ada satu gejala gitu. Harus dilihat juga tadi faktor risikonya, adakah dia darah tinggi, misalnya atau dia perokok, atau keluarganya ada sakit jantung, lalu dia dari faktor usia, dia usianya berapa. Lihat juga keluhan lainnya, apakah dia mudah capek, misalnya hari Sabtu yang mudah capek, atau ada keluhan di dada dan sebagainya. Jadi tidak bisa kita tegakkan hanya dari satu keluhan saja. Berarti itu bisa aja seperti sesak biasa ya dokter ya, bukan karena jantung ya. Iya, karena bisa misalnya peradangan di selaput, bisa peradangan di selaput paru misalnya. Ya, itu tadi jawaban dokter buatnya Facebook Bentis ya. Ya ada lagi yang mau bertanya silakan di kolom komentar ya. Mungkin saya menambahin sedikit ya, pada pasien yang sudah mengalami gagal jantung, sering kan dibilang, saya sering melihat pasien cairannya dibatasi. Jadi nggak minum dong, nggak minum ya, atau dikurangi. Iya, jangan dikurangi. Nanti kan takutnya nanti ginjalnya bermasalah. Ya, itu kan memang sudah diteliti ya. Untuk masyarakat Indonesia itu cukup 900 cc sampai 1.200 atau 1,2 liter. Kalau untuk orang luar negeri ya kalau saya ini bisa sampai 1,5 liter. Karena nanti kalau cairan terlalu banyak, akhirnya jantung bekerja lebih berat. Karena jantung nanti tidak mampu memompa lebih berat, cairan itu kan naik dari bawah ke atas. Itu bisa menumpuk di bawah, di pembuluh darah bawah maupun di ginjal. Akhirnya ginjal bekerja terlalu berat. Itu menyebabkan bengkak muka itu dok? Ya.
Makanya kita batasi cairan cukup 900 sampai 1,2 liter per hari. Itu udah semua itu bisa pertama. Buat sayurnya bisa. Jadi nggak masalah. Dari pasiennya boleh minum dingin, nggak masalah. Ya, mau ada dingin, mau ada panas, yang penting totalnya segitu. Iya, ya memang banyak sih orang yang takut nggak minum ginjalnya kena apa ya. Ya, izin untuk konten ini adalah kita pertanyaan. Izin untuk kontennya dari akun Facebook Nasution, Nasution. Kalau penderita jantung dan pakai ring, apakah bisa divaksin? Ya, ya memang banyak itu pasien yang datang ke di poliklinik. Saya nggak dikasih vaksin sama dari dia, puskesmas atau apa gitu karena belum ada ACC dokter dokter jantung karena saya udah pasang ring. Jadi dari persatuan jantung dari PRI itu mengizinkan, bahkan ya kita dokter jantung dalam tanda kutip mengharuskan pasien-pasien jantung itu untuk vaksin selama kondisinya stabil. Jadi pasien-pasien yang sudah pasang ring minimal 1 bulan setelah pasang dan tidak ada keluhan yang bermakna, nyeri dada misalnya dengan nyeri hebat atau sesak hebat, itu boleh vaksin. Apalagi yang pasien sudah tahunan pasang ring, makan obatnya teratur, aktivitas sehari-hari dalam artian aktivitas ringan ataupun aktivitas sedang itu nggak ada keluhan, boleh vaksin dan sangat dianjurkan. Jadi dengan meminta surat dari dokter, surat pengantar. Biasanya kan itu di surat untuk kontrol itu saya tulis. Gitu. Tapi ini boleh vaksin. Dengan membawa itu aja dokter, itu aja ada bisa vaksinnya. Ya, mungkin seperti itu jawaban dari dokter buat Mas Fition. Ya, buat teman-teman yang lain silakan untuk bertanya. Ya, kita hari ini dengan tema gagal jantung. Mungkin bisa juga bertanya di luar tema. Mungkin dokter bisa jawabnya. Ya, jangan lupa ya buat teman-teman sekalian, bertanya melalui kolom komentar atau di line telepon 0853 6175 3649. Oke. Jadi dok, misalnya kan dok, misalnya saya tidak punya riwayat jantung, bukan nggak punya karena belum memeriksakan gitu. Anggap aja saya nggak punya apa, tapi tiba-tiba di usia berapa kira-kira saya kena sakit jantung gitu dok? Yang betul-betul itu sehat lah, pada sekitar umur sekarang umur saya 40. Kalau kita mengacu kepada data, memang kan kalau itu data dari Eropa ya, Eropa. Kalau dulu saya belajar masih pendidikan itu laki-laki ini risiko untuk mengalami serangan jantung ya. Serangan jantung itu usia 40-an itu udah berisiko. Nah, pada perempuan itu yang melindungi dia adalah hormon menstruasinya itu. Nah, begitu perempuan sudah nggak menstruasi lagi, ya di atas 50-an, nah dia berisiko untuk mengalami serangan jantung. Tapi yang sering juga saya temui, banyak juga saya temui usia 3 bulan itu udah banyak yang mengalami serangan jantung ataupun sudah komplikasinya jatuh ke gagal jantung. Ternyata ya misalnya dia ada diabetes mellitus yang tipe 1 misalnya, dari kecil dia udah mengalami diabetes mellitus, atau kolesterolnya yang tinggi, memang gaya hidup ya, makannya teratur, lalu dia misalnya ada juga itu yang kegemukan, itu ada beberapa kejadian. Jadi sekarang saya perhatikan trennya itu semakin muda untuk mengalami masalah penyakit jantung. Jadi memang tadi rutin mengusahakan kesehatan, rutin berolahraga, ya pola makannya dijaga sejak ini, karena kita semakin bertambah usia itu plak-plak itu yang pasal ya, plak-plak itu akan menempel di pembuluh darah menyebabkan penyakit koroner 1. Lalu yang kedua, semakin bertambah usia pembuluh darah kita elastisitasnya semakin berkurang, jadi dia semakin rigid menyebabkan tekanannya semakin tinggi sehingga menyebabkan
tekanan darah tinggi, makanya sering orang juga usia tua baru muncul tuh darah tinggi. Nah yang ketiga itu kan ada suatu sistem, jadi antara jantung dan ginjal itu kaitannya erat. Nah sistem di ginjal juga itu akan kemampuannya berkurang semakin tambahnya usia, jadi akan semakin memperberat penyakit jantung yang bisa berkomplikasi menjadi penyakit ginjal ataupun sebaliknya. Ya, karena itu ya sejak dini usahakan biasakan untuk berolahraga. Olahraga yang ringan ya dok? Kalau memang bisa yang ringan. Cuma kalau memang kalau bisa dengan yang berat, maksudnya ada peningkatan. Ya, dari ringan, sedang, berat. Dan yang lebih dianjurkan itu adalah dengan apalagi yang udah usia 40 ke atas gitu ya, yang sifatnya kontinu, bukan yang sifatnya kompetitif. Misalnya sepak bola, badminton, kalau memang dirasa tidak ada keluhan, tidak ada faktor risiko, oke. Cuma pasien orang-orang yang punya faktor risiko, ditambah pula emang nggak pernah olahraga, tiba-tiba diajakin bola sama siapa, itu berat kan, jadi ada itu. Ya, baik. Kalau di tebing tinggi dokter, di tebing tinggi ini kan dokter kan banyak sini yang masuk rumah sakit juga kan. Kira-kira faktor terbesar orang terserang penyakit jantung itu apa ya? Kalau di tebing tinggi? Yang sering saya ya serangan jantung ya. Mungkin belum ada saya belum ada saya data gitu, belum ada data statistiknya. Yang saya temui itu umumnya sama dengan yang saya baca di buku. Apa itu dokter? Perokok, laki-laki perokok, lalu ada perempuan juga sering itu yang sakit gula tidak terkontrol, darah tinggi yang tidak terkontrol, lalu sebanyak juga itu yang kolesterolnya yang tinggi sama kegemukan. Yang ini yang paling sering. Atau pasien-pasien yang memang sudah tahu ada sakitnya, tidak kontrol, lebih yang maaf, kadang yang lebih percaya omongan herbal itu kan nanti datangnya ke rumah sakit sudah besar, sudah ahli, ya seperti itu. Mungkin juga saya menyangkut sedikit dengan ini kan memang pandemi ya sudah mulai berkurang ya, semoga bilang gitu ya. Nah, yang salah satu faktor risiko memperberat orang terkena COVID, kalaupun sudah kena itu kondisinya berat, itu adalah gagal jantung. Jadi orang yang punya sakit jantung kena COVID makin cepat. COVID-nya makin berat, gagal jantungnya makin berat. Atau dia awalnya tidak punya sakit jantung, tidak punya, tapi karena kena COVID ini kuman-kumannya atau racunnya itu bisa merusak otot jantung, akhirnya bukan kegagalan jantung juga. Gitu ya. COVID itu bisa menyebabkan gagal jantung. Iya, ya. Padahal nggak punya riwayat jantung. Iya, bisa. Harapannya yang seperti ini yang bisa sembuh lagi jantungnya. Memang saya perhatikan ada yang awalnya jantungnya membengkak, setelah sembuh COVID-nya kita periksa kontrol ke poli, gitu, kalau jantungnya baik lagi. Ada yang sembuh ya dok ya? Kalau udah masuk ke jantung bisa sembuh gitu? Ya, ini beberapa kasus saya temui seperti itu, yang itu jantungnya bengkak, setelah sembuh kontrol ke poliklinik, kita periksa lagi, kita lihat di jantungnya normal. Tapi kalau yang pada saya sudah ada sakit jantungnya, ya biasanya tetap sudah jantungnya tetap dapat dari normal sih. Jadi ngeri sekali COVID ini pada dada jantung. Ya baik. Ya ada yang mau bertanya lagi? Silakan yang di kolom komentar. Kalau makanan yang khusus lah ada yang membuat pemicu orang jadi penyakit jantung itu ada nggak? Makanan ya. Terutama makanan ini pengaruhnya ke tadi ya. Kayak yang mengandung kolesterol. Ya. Yang paling terutama itu ya, yang makanan ini pengaruhnya ke penyakit jantung koroner, ke darah tinggi yang pertama ya. Dan itu memicu ke jantung. Iya, kedua hal ini menyebabkan kegagalan jantung. Yang disebutkan tadi yang dia militer ya, jadi mereka itu lebih suka makan ikan, terutama ikan laut karena ada kandungan omega 3 yang tadi ya. Lalu mengurangi konsumsi daging-daging merah,
lebih banyak makan sayur, dan mereka umumnya itu seperti ikannya atau lauknya itu direbus, jarang yang menggunakan minyak. Kalau minyak pakai minyak zaitun kalau saya baca seperti itu ya, dan sayur-sayuran. Kalau kita kan ya mohon maaf sekarang kan mudah sekali kita ya mungkin sibuk gitu kan, apa rasa ya beli di luar ataupun begitu banyak junk food yang ya. Apa ya, makanan instan ya dokter ya? Iya, iya. Jadi yang instan-instan itu kan yang enak-enak itu kan berarti ada pengawetnya garam. Iya. Nah ini yang tinggi ini lain bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah, terganggu fungsi ginjal, pada akhirnya kita sudah sampai. Iya. Oke, baik semua teman-teman, ada lagi yang mau bertanya? Kita masih ada durasi bagi berapa menit lagi? 10 menit lagi. Ya, 10 menit lagi. Dipersilakan yang mau bertanya di kolom komentar atau di line telepon 0853 6175 3649 ya. Kalau ini dok, kalau orang diet kan sekarang kan lagi tren ini dok, orang diet apa itu berisiko nggak ya untuk orang terkena penyakit jantung, padahal dia sehat gitu, nggak ada penyakit jantung, atau memang belum diperiksa lah, terus tiba-tiba dia diet, terus tiba-tiba meninggal gitu karena dia, tapi dietnya berhasil gitu. Diet intinya emang makanan yang kita konsumsi itu memang harus ada kandungan karbohidratnya, terus ada lemaknya ada, karena yang menyusun sel tubuh kita itu adalah lemak satunya. Proteinnya ada, cuma kadarnya diatur. Yang meninggal karena apa? Bisa jadi satu karena aktivitas yang meninggal itu mungkin karena dietnya ya, mungkin karena aktivitasnya yang terlalu berat, yang melebihi kapasitas. Makanya itu ada namanya pemeriksaan kapasitas fungsional. Misalnya dari kalau ada alat di gym itu ada treadmill ya. Nah, jadi pada pemeriksaan jantung juga ada treadmill, cuma dia nanti dia ada penghitung itu kapasitas fungsional. Jadi nanti hal itu akan setiap 3 menit kecepatannya bertambah sampai semampu mana pasien itu atau seorang itu bertahan. Nah nanti di situ dinilai, misalnya oh dia sampai stage sekian, misalnya dapat gasnya ada itu namanya gas belas, atau oh dia bisa dengan aktivitas seperti ini bersepeda dengan jarak sekian dia sanggup. Jadi tidak bisa kita samakan antara si A dengan si B, kita kasih aktivitas yang sama berarti hasilnya bisa berbeda. Iya. Iya dokter ya. Iya. Oke, mungkin karena nggak ada lagi yang bertanya. Ya. Sedikit lagi dok, tips hidup sehat dok agar jantung kita terjaga dengan baik. Nah, gimana tuh dok? Oh ya, dulu kemarin saya bilang itu ya, sehat. Sehat itu yang seimbangkan gizi, S-nya seimbangkan gizi, E-nya hindari rokok, A-nya hindari stres, A-nya itu awasi tekanan darah, T-nya teratur olahraga. Iya. Jadi itu yang gampangnya tidak ingat dekat dengan sehat. Iya. Apa tadi dok? Seimbangkan gizi. Hanyahkan rokok, rokok ini luar biasa ya. Nah, hindari stres, jadi hindari stres ya kalau kita yang harus terima ya banyak ibadah, atau di dalam menghindari itu salah satu tadi dengan T-nya itu teratur berolahraga. Nah lalu A-nya itu awasi tekanan darah, jadi kita rutin kontrol tekanan darah. Sebenarnya nggak hanya tekanan darah sih, kita periksa misalnya kadar kolesterol per 3 atau 6 bulan. Kalau kita yang punya di keluarga riwayat darah tinggi itu ada punya riwayat gula di keluarga, sebaiknya cek kadar gula juga. Sama yang terakhir adalah orang-orang yang memang sudah ada keluhan, sebaiknya periksakan ke dokter pertama ke dokter spesialis ya. Apalagi pasien-pasien yang sudah biasa minum obat, apalagi di masa sebelum COVID sudah minum obat, sebaiknya jangan sungkan untuk berobat ke rumah sakit. Ini kasus sudah mulai turun. Saya perhatikan juga pasien-pasien yang sudah lama nggak muncul di rumah sakit. Muncul lagi, saya tanya, Bapak kenapa nggak datang? Saya takut COVID dok. Nah,
Loh, terus obatnya gimana? Obatnya saya nggak bisa putus obat dok, jadi saya beli sendiri katanya gitu. Jadi kalau saya nggak makan obat jantung dok, saya sesak. Nah terus kenapa nggak dok? Takut dok, jadi saya beli sendiri aja gitu. Nah, obatnya tetap kontrol karena obat jantung ini sifatnya dinamis. Nah, kalau ada masih ada keluar, mungkin obatnya kita tambah dosisnya, kita tambah jenisnya, atau misalnya kita kurangi obatnya. Itu tadi terus dari saya. Oke, baik. Rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian, itulah bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya, dok. Ya, pokoknya ingat tadi sehat, tadi imbangi gizi, hindari rokok, hindari stres, atasi tekanan darah, juga teratur berolahraga. Mungkin itu tips dari dokter agar jantung dan diri kita sehat. Ya, oke baik teman-teman semua, terima kasih yang telah bergabung. Sekali lagi pokoknya kita akan mengadakan kegiatan ini rutin setiap minggunya dengan narasumber berbeda. Oke. Ya, dok, terima kasih dok ya pagi ini. Terima kasih. Ya, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.